Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco dan hari ini kami ada Budi Suhardi. Apa kabar Pak Budi? Kabar selalu baik dan lebih baik setiap harinya. Boleh perkenalkan diri mulai dari lahir dari mana, perjalanan hidup Pak Budi sampai ke Kupang. Ya, saya lahir di Jogja tahun Agustus 1956. Dari seorang ayah dosen UGM dan juga pendiri sekolah IKIP Negeri, sekarang jadi Universitas Yogyakarta. Ibu juga orang di pendidikan. Kemudian dari kecil SD, SMP, SMA di Jogja, kuliah 1,5 bulan di Jogja, terus saya ke Australia, jadi siswa penerbang dan belajar terbang di Sydney. Setelah itu saya masuk Garuda. Sekolah di Sydney penerbangan dibiayai oleh Garuda. Pulang ke Indonesia, terbang untuk Garuda sampai dengan tahun 89 akhir. Setelah itu saya waktu pulang dari Australia saya terbang 5 tahun. Setelah 5 tahun saya pagi terbang, sore kuliah, ngambil finance dan marketing. Kemudian 89 saya pergi dari Garuda, keluar, saya terbang untuk Korean Airlines sampai dengan 98. Setelah 98 saya join Singapore Airlines sampai 2015 kemarin. Dan untuk di Kupangnya kami mulai waktu kami baru pindah ke Singapura. Dari pindah 98, mulai dari 99, itu kami suatu hari atau malam, sudah makan malam, kami melihat tayangan televisi tentang pengungsi Timur Timur. Nah, di situ kami sangat sedih melihat orang-orang yang terpaksa hidup tidak penuh dengan tidak kepastian ya, karena di pengungsian. Sementara kami di Singapura hidup dengan segala segala satunya pasti itu. Tempat tinggal bagus, anak sekolah dengan baik, makan semua lengkap gitu ya. Jadi berangkat dari rasa kami itu sangat diberkati, ya, maka kami ingin membantu, berbagi. Dan malam itu waktu kami lihat siaran televisi, sebetulnya kami sedang merencanakan liburan untuk keliling dunia 33 hari, first class Singapore Airlines. Tapi ya itu, setelah kita diskusikan, jam 11 malam, setelah kami berdoa bersama, kami putuskan untuk mengunjungi para pengungsi Timur Timur. Dan ya tidak terasa, kami masih di sana. Bahkan setelah kami kembangkan dari kunjungan membantu, akhirnya kami kontrak rumah, menampung anak-anak kecil, akhirnya sampai sekarang bikin panti asuhan. Dan ya anaknya yang udah lewat panti asuhan lumayan banyak, 500 lebih sih. Yang saya kuliah banyak, dan sekarang dengan melihat perkembangan zaman, ya saya ingin memberikan anak-anak lebih baik lagi pendidikan. Akhirnya ya sebagian ada di Jakarta dan di Jogja juga. Dan kami dari semula, pada saat kami memulai ingin punya panti asuhan, ini kami canangkan bahwa kita ini harus bisa mandiri. Nah, untuk itu, ya kami selama ini bisa dari 2008 kami mandiri beras, sayuran, buah-buahan, dan sekarang ini terasa sekali bahwa apa yang kami lakukan itu sangat tepat karena di saat COVID-19 ini dan pada masa tanam yang kemarin ini, di timur tidak bisa nanam padi karena hujannya tidak cukup. Orang lain saat ini sedang susah makan, tapi kami ya di panti asuhan ya, sebuah panti asuhan, kami tidak khawatir karena kami kemarin panen jagung lumayan, paling tidak untuk 5 bulan ke depan kami bisa bertahan dengan makan nasi jagung.
Dan seperti foto-foto yang saya kirim, sayuran kami lumayan bagus, cukup. Kami punya bebek banyak, punya ayam, dan kami juga ada kambing, ya, ada rabbit tidak banyak, ada sapi. Ya, jadi dengan kemandirian pangan ini, maka kami ya yakin bahwa 5 bulan kemudian kami juga masih ada yang dimakan. Karena saat ini pisang penuh di pohon, banyak pisang ratusan, bahkan di kebun khusus di kebun pisang kami itu kalau kami bisa ambil jaraknya agak jauh 6 jam perjalanan dengan mobil, itu kami setiap minggu tuh bisa dapat 2 truk kalau mau, ya. Terus lagi juga mungkin ntar lagi panen, kami bisa jual cabai, jual bawang merah, ya. Terus selama COVID ini saya dan istri belajar tentang tanaman. Kami bisa menanam dengan cara-cara baru yang mana kalau dulu sangat kita tahunya tiap hari harus nyiram tanaman. Nah, saya dan istri saat ini bisa akan sudah mulai, dan saya sudah mulai di Jakarta, bagaimana menanam tanaman yang tidak usah disiram tiap hari, bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali, tergantung desain kita gitu. Jadi kalau saya bilang ya orang tahu kata-kata nothing impossible, betul, itu ternyata betul sekali. Kemudian ada juga tertulis ya, if you're willing and obedient, you can eat good things from the land. Ternyata kita imani itu, dari kita kerjakan apa yang kita bisa kerjakan, bisa. Walaupun tanah kami itu batu semua, 100% batu ya, yang di living, ya, kami bisa menghasilkan hasil yang bukan jelek, bagus. Ya. Nah, ini di Kupang ya, yang tanahnya yang tanam sayur. Iya, semua itu di Kupang tadi. Semua di Kupang. Oke. Kenapa bisa sampai buka di Jakarta dan di mana lagi tadi Pak? Jogja. Di Jogja. Buka ya. Karena ya saya bukan menjelekkan, tapi kualitas dari pendidikan, baik pengajar ya maupun kurikulum maupun cara belajar mengajarnya di sana saya rasa tertinggal dibandingkan dengan apa yang dilakukan di Jawa gitu. Dan maka itu saya ingin berikan anak-anak kesempatan belajar dengan lebih baik lagi, gurunya, fasilitasnya itu ya Jakarta. Dan ternyata ada beberapa anak yang sengaja dari bayi ya ke Jakarta, dari bayi sekarang sudah ada yang terbukti itu sudah kelas 1, kelas 2 SD dari bayi ya di Jakarta. Hasilnya sangat jauh lebih baik daripada di Kupang. Ya, juga entar lagi akan masuk juga anak TK ya, ada 6 anak untuk TK. Jadi yang lain sekolah kejuruan juga sudah selesai, ada yang sudah selesai kuliah juga ada. Ternyata ya itu cara pikir, kemudian scope knowledge yang lebih baik daripada di sana. Jadi saya ingin kalau bisa ya sebanyak mungkin nantinya akan saya sekolahkan di Jogja. Saat ini di Jogja sudah ada 4 anak. Kami sekolahkan di bekas saya sekolah dulu, SMA Bogri 2. Itu ya mereka merasakan waktu baru datang, wah mereka nangis-nangis karena sangat tertinggal yang di NTT sana. Jadi di Kupang juga sekolah negeri, bukan? Bukan, sekolah swasta. Sekolah swasta. SD sekolah Katolik, Santo Yosef, yang di SMA itu di sekolah Advent. Sekolah Advent di Kupang ya. Terus ya, di Jogja mereka pergi ke universitas atau gimana? Belum, masih SMA. Di SMA bekas saya. SMA. Oh, oke. Di sekolah negeri kan? Bukan. Bogri itu singkatan Badan Usaha Pendidikan Kristen Republik Indonesia. Oke. Jadi mungkin kita mulai dengan sejarah dari Roslyn Orphanage. Ya. Bagaimana mulainya? Jadi boleh mungkin kisahnya dari Roslyn Orphanage waktu Pak Budi bersama istri pulang ke Kupang, okay?
terus melihat banyak anak yang perlu bantuan ya. Bagaimana itu mulainya gitu? Ya mulainya tadi pada saat kami di Singapura itu, Singapura kami melihat sedang makan malam istimewa dan akan rencana liburan keliling dunia tadi itu 33 hari. Ya, tapi waktu di Kupang kan mungkin Eh, bingung juga ya bagaimana mulainya, oh gimana ya, tuh? ya itu setelah malam itu kami putuskan kami mengubah liburan kami keliling dunia menjadi mengunjungi para pengungsi tersebut. Jadi kami sampai sekarang kan belum nggak jadi liburan keliling dunia keluarga belum sampai sekarang. Ya. Jadi Tapi tapi sejak bagaimana mulainya? Jadi apakah Pak Budi approach atau mungkin uh, Pak Budi lihat banyak anak yang mungkin perlu bantuan atau gimana tuh? Saya ingin tahu kisahnya melihat iya dengan keadaan banyak anak yang perlu bantuan pada waktu tahun 98. 99 ya. Oh, 9, sorry, 99. 99. Ya. Silakan. Jadi pada perjalanan pertama kami ke pengungsi Timur Timur itu kami melihat ya kami rencanakan untuk membawa 500 kilogram barang apa saja bantuan. Tetapi Tuhan bantu kami dengan luar biasa. Tuhan kirimkan teman-teman juga ikut. Akhirnya yang kami bawa bukan 500 ton, 500 kilogram, tetapi lebih dari 40 ton. Langsung saya dan istri bertiga, istri dan anak tiga, kita berlima, plus ada bantu satu, ada volunteer satu dari Inggris. Nah, udah kami langsung secara langsung kami secara fisik bagikan bantuan tersebut. Jadi Nah, mulainya dengan bantuan sembako ya, pertama. ya segala macam untuk kesehatan, untuk lengkap untuk makanan anak, termasuk diapers, termasuk makanan bayi, termasuk macam-macam. Ya terus, nah dari situ kami gelombang kedua kami datang lagi setelah beberapa bulan. Selama setahun tuh kami lakukan 5 kali. Setahun kami lakukan 5 kali. Ada liburan kami ke sana bagi barang. Liburan Tapi yang waktu itu belum sewa tempat ya, belum sewa belum rumah kan? belum. Nah setelah kami lakukan 5 kali, pulang ke Singapura, saya dan istri berbincang ini kalau kita gini sampai kapan ini? Akhirnya kita berbincang-bincang bagaimana sebaiknya nih supaya bisa membantu jangka panjang, lebih berarti gitu. Oke, kalau gitu, mari kita bantu anak yang kecil gimana? Akhirnya kita berdua sepakat bantu anak yang kecil. Caranya bagaimana? Ya, rumahkan. Rumah siapa? Nah, disitulah kami akhirnya cari kontrakan di sana. Kita kontrak rumah. Setelah kontrak rumah, ya diiringi 4 bayi yang sangat kondisi tidak sangat miserable lah. Ya. Nah, setelah itu nambah-nambah sampai jumlahnya itu 16 bayi di dalam Pada sebuah tahun rumah. 99 ya, Tidak, itu tahun 2000. 2000 sama sampai awal 16 bayi. 2001. Oke. Ya. Nah, pada saat 16 bayi itu kami berpikir, ini tempat kami kecil. Ya. Kalau tidak kondusif lah. Ya, kita nggak bantu anak ini, kita malah bikin mereka miserable. Jadi, kita harus punya tempat sendiri. Akhirnya kami bikin tempat sendiri lah. Bikin tempat sendiri, ya, terus dimulai satu kamar, terus. Akhirnya ya kami perbaiki ya. Peaknya kami pernah punya anak 178 gitu. Nah, 178 anak ya. pernah gitu. Tapi sekarang tinggal 86 aja karena ya udah banyak selesai kuliah, banyak udah kerja segala macam dan segala macam perjalanan hidup mereka juga gitu. Ada yang keluar, ketemu keluarga gitu, segala macam gitu. Tapi yang Nah, jelas boleh tanya yang 16 bayi, sekarang mereka gimana sekarang hidupnya? yang anak yang masuk pertama kali di kami ya itu sudah lulus SMA, ikut kami sekarang di Jakarta. Cuma agak pusing saya dengan dia karena dia sudah lulus SMA, IPS. Tapi anaknya pengen masuk sekolah teknik ya, bingung gimana caranya, nggak tahu saya. Jadi sekolah sosial tapi dia masuk sekolah teknik. Walaupun anak tersebut bagus di ini teknik, jadi tentang listrik tahu, tentang mekanikal tahu, motor, mobil, bisa bongkar pasang AC bisa ngelas, handy bikin
bikin atap ringan dengan kerja dengan baja ringan bisa, kemudian bikin bangunan bisa. Jadi dia segala macam hands on dia bisa. Cuma ijazahnya sosial gitu. Jadi saya mau pengen cari tahu cara bagaimana supaya dia mau masuk surah teknik itu gimana gitu. Apa penyesuaian atau gimana, saya sedang improve. Nah, terus itu yang satu. Terus yang 4 di Jogja itu juga dari bayi itu dari SMA naik kelas 2. Kemudian beberapa anak ada di Kupang, ada 2 anak diambil lagi oleh orang yang Orang katanya tua. saudara, bukan orang tua, katanya Dipungut. saudaranya, bukan dipungut, katanya om, tantenya atau dan kakeknya juga ada, karena mereka takut anaknya dijual, padahal nggak ada anak dijual gitu loh. Tapi akhirnya waktu ketemu berapa tahun lalu nyesel kenapa tidak terus di panti, karena pendidikan mereka berhenti ternyata, tidak sekolah terus. Jadi orang gembala hewan aja di sana gitu. Jadi nyesel gitu. Saya bilang, kapan aja kalau mau sekolah silahkan datang, saya bilang gitu. Gitu. Jadi mereka yang ngaku salah, yang ngambil anaknya ya. Nah, terus lagi ya ada ya sudah ada yang di Bandung jadi perawat, sudah bisa gandeng adiknya ikut macam-macam. Jadi banyak yang sudah bisa mandiri gitu. Ada yang jadi dokter kan, Wen? Ada dokter ya sudah praktek di rumah sakit Bayangkara di Kupang. Ya. Ada yang sudah lulus teknik mesin, ada computer science, ada agriculture, ada hospitality, perawat, kemudian ekonomi, hukum, ya ada. Wah, hebat juga ya. Hasil dari bantuan dari Pak Budi. Terus di Kupang dari tadi yang waktu itu maksimalnya kalau nggak salah 170 ya anak udah pernah ya. 78 itu pernah. Ya. 100 berapa? 178 waktu itu. 178. Terus apakah sekarang kan menurun ya ke 80 berapa anak? 86. 86. Kenapa Ya. itu? Apakah sudah Ya karena udah banyak mandiri dan setiap anak lulus kuliah saya minta untuk keluar dari panti cari pengalaman gitu. Kalau sudah nanti paling nggak 5 tahun gitu. Kalau mau kembali oke. Kalau udah mantap di sendiri ya silahkan gitu. Cuman kalau pergi dari kita seterusnya ya saya minta tolong suatu saat kalau kamu mampu tolong bantu 1 orang aja. Nggak usah bantu kita, bantu orang lain dah, satu orang aja cukup. Saya ingin itu aja. bantu Tidak dalam apa? Dalam uang ya, atau dalam ya pendidikan atau gimana? bantu orang lain pokoknya. Entah itu sekolahin atau apa, silahkan. Pokoknya you have to help out at least 1 person. Kalau udah keluar dari kita, terserah mereka mau bantu enggak ya. That's my hope lah. Sekarang berapa bayi yang ada di Bayi di Kupang ada 1, kemudian yang kecil-kecil banyak. Kecil-kecil yang TK ada 8 atau 9 gitu. 9, SD banyak sekali. SD sekitar 40-an kali ya. SMP, SMA gitu. Kemudian yang di Jakarta bayi 1, 3 tahun 1, preschool ada 6, SD ada 4, mau tambah 3 karena baru pindah. Kemudian yang mau masuk SMA banyak. Terus yang mau masuk kuliah ada 3, ada 4 mau masuk kuliah. Bagaimana Pak Budi bikin keputusan yang mana ke Jakarta atau Jogja dari Kupang? Kita lihat kesungguhannya aja. Kesungguhan aja. Kalau tidak yang bisa fokus lah kalau bisa. Tapi ternyata ya juga tidak selalu betul ya. Ada saja yang mungkin harus di rethink about it. We have to think about it. Tantangan yang besar apa tuh? Ya, urus begitu banyak anak, apa tantangannya besar? Tantangan paling besar saya rasa adalah waktu saya ya. Ya, this year I will be 64. My wife will be 58.
walaupun saya kerja 24 jam sehari ya, there are so many things that has to be done. Nah, jadi saya merasa ya, makanya saya kadang-kadang sama istri jarang sekali tidur karena ya kalau tidur rugi gitu. Ya. Kata pagi ini istri saya baru selesai nih. Sekarang jam 7:30, setengah 9 ya. Tadi istri saya dan anak-anak yang besar, karena libur ya, COVID yang ini, tidak kuliah, tidak ada yang ini, anak istri saya dari jam 4 sore kerja, dan kerja sepanjang malam dengan teman-teman, karena kalau siang panas, jadi malam-malam kita sambil ngobrol, makan, sambil ini, itu, sampai tadi nanem sampai jam 6 pagi. 6 pagi, terus ngerjain sehari-hari, lainnya apa yang dibereskan. Mereka baru tidur jam 7:30 nanti katanya. Masih anak-anak dan atau nanti saya akan ganggu istri? mereka lagi itu setengah 3-an gitu. Biar Maksudnya istri ya, Rosalind ya. Tapi the progress itu sering bikin orang bingung. Kenapa? Istri sama anak-anak yang besar gitu. Istri dan anak besar yang kerja aktif di sana. Anak besar maksudnya anak putra ya, Jadi, anak Pak Budi gitu. Namanya karena di Kupang tuh kalau siang tuh panas sekali. Saya tuh sering balik tanah, kalau musim balik tanah itu kita dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi balik tanah saya. Pakai traktornya ada lampu, gitu, kayak mobil gitu, distiriin gitu. Oh, cukup gelap ya waktu Gitu. mau nanam gitu ya waktu. Ya itu, kami sering sekali bikin orang kaget karena orang siang ini melihat sesuatu begini, tahu-tahu besoknya, lu kapan kerjanya itu? Jadi karena kami kerja malam. Boleh mungkin bagi diaspora Indonesia yang tidak tahu Kupang ya, Kupang boleh ceritakan Kupang ada di mana gitu dan berapa lama dari Jakarta ke Kupang? Oke, untuk ke Kupang dari Jakarta kalau penerbangannya direct itu 2,5 jam. Kalau dari Surabaya 1 jam 45, kalau dari Bali 1 jam 10 lah. Dan 1 jam 10, biasanya kalau 1 jam dari 15. Jakarta ke Kupang itu ongkosnya berapa kalau naik kapal terbang? Kalau naik Batik Air yang direct ya, yang direct tuh Batik Air tuh 2,4 rata-rata juta. Satu Kalau jalan Garuda, ya? ya satu kali jalan. Kalau Garuda 3,2 juta. Ya. 3, dan tapi selain itu bisa juga naik kapal ya dari Surabaya mungkin atau Dari Surabaya naik kapal itu direct nggak ada lagi. Mungkin kalau dulu pengalaman saya dulu dengan kapal ya, Jakarta Surabaya itu 22 jam. Kemudian istirahat 4 jam transit, terus 17 jam. Kemudian dari Denpasar ke Benoa ke Kupang itu 28,5 jam. Gitu. Jadi dan dari Kupang sendiri ke tempat orphanage itu berapa lama naik mobil? Dari bandara ke orphanage itu kurang dari 10 menit. Sekitar Oh, dekat kalau sekali ya. ngebut 7 menit, kalau pelan-pelan paling ya 9 menit. Dan itu sawahnya ya? Apakah dekat dari tempat orphanage apa lumayan jauh juga? Kami punya sawah untuk padi itu 40 menit dari panti asuhan. Kalau living lab di mana kami tinggal dan kami nanam macam-macam, punya binatang macam-macam ada juga, itu dari panti asuhan cuma 1 kilometer. Ya. Terus di sebelah panti asuhan ada sekolahan, kami bisa juga nanam-nanam di situ. Kami juga ada homestay untuk 20 kamar, ada AC, matras bagus ada. Kemudian untuk kebun cabai itu kurang lebih sekitar 1,5 jam ya, 1,5 jam itu cabai. Kemudian untuk kebun bawang merah kami itu ada di gunung,
pamer organik ya, karena kami menanam. Jadi Oke. jadi Jadi lumayan ada yang jauh, ada yang dekat ya. ya, Nah, jadi untuk cabai 1,5 jam, untuk bawang merah itu 4 jam, kemudian untuk kebun khusus pisang kami itu 6 jam. Nah, pisang ini kalau kami rajin, 1 minggu bisa 2 truk hasilnya. nah saya mau tanya, seandainya ini kan anak-anak bayi masih kecil kan, seandainya Pak Budi dan Ibu seandainya ingin jalan-jalan ya, Kayak gini. apakah ada Ya. yang bisa take over gitu? Oh, ada. Ada satu anak yang ikut kita dari masih kecil. Ini sekarang dia sudah ikut kami 26 tahun. Sudah berkeluarga, kami yang juga menikahkan, dan tinggal di panti juga. Nah, itu bisa cover untuk hal-hal yang rutin ya. Tapi untuk making the big decision ya tetap kami berdua. Di Maksud samping, saya itu kadang-kadang dalam perusahaan ya, kita nggak tahu dalam hidup kan, we don't know, it's up to God ya. Tapi kadang-kadang if something happen, mungkin ada yang bisa terus jalankan ini program gitu. ya, ada. Ada ya. Jadi anak kandung 4 tahun yang lalu, ya, tanpa bilang saya, mereka putuskan untuk kembali ke Indonesia for good, tiga-tiganya, ya, dan mereka siap untuk take over. Oke, Dan dan mereka tinggal di mana? Di di Jakarta saat atau? ini di Jakarta, sudah di Jakarta. Oke. Ya. Nah, mereka karirnya apa sekarang? Yang paling besar tidak mau berkarir, dia ngurusin anak-anak yang 25 ini. Kemudian dia bikin ini sendiri, bikin ladies product seperti scrub, sabun, pokoknya untuk ladies product. Bisa dilihat di Instagram nanti. Boleh dikirim? Semesta, SIMESTA Semesta Jakarta. Ini Jakartanya disingkat itu. Nah, itu Semesta Jakarta, itu Christine namanya. Dia bikin itu dan dia contribute for the orphanage. Kemudian anak saya nomor 2, tadinya pramugari Garuda, sekarang dia putuskan berhenti, dan juga mulai lagi nunggu waktu aja mau ke Kupang nanti untuk teruskan untuk bantu mamanya di sana Kupang. Jadi dia udah terbang 4 tahun, hampir 4 tahun, dia putuskan berhenti untuk bantu mamanya. Dan anak nomor 3, bulan ini dia selesai nulis skripsinya, kuliah di hukum di UPH. Dia dapat beasiswa dari UPH, full scholarship, dan nanti ya setelah selesai dengan mandatory kerja di LIPO, ya akan full time di panti asuhan nanti. Nah, untuk manage ini kan ongkosnya besar sekali kan? Kalau Ya. ini saya punya pandangan. Apakah itu boleh bagikan informasi bagaimana Sure. raise fund and all that? Dan sampai dengan 2015 ya majority dari gaji saya. Ya, terus kami juga punya kos-kosan. Jadi kos-kosan di Jakarta ada 33 kamar, kemudian di Jogja ada 51 kamar. That's backbone ya. Cuman saat ini kosong karena occupancy-nya itu yang di Jakarta ya banyak di PHK. Jadi ya cuma ada sekitar 7 kamar paling. Kemudian juga di Jogja ada 51 kamar, baru mau mulai terima kena COVID gitu. Jadi baru selesai gitu bangunnya. Oke. Tapi selain itu apakah ada donation dari luar atau semua Pak Budi yang handle? Ad hoc ada, tapi tetap nggak ada. Ad hoc aja. Ya, Dan kalau itu boleh saya tanya, itu manage kayak gitu berapa ongkosnya itu? dihitung semua ya. Dihitung semua itu per bulan rata-rata sekitar 170 juta 170 juta ya, per sebulan. bulan. Ya. Jadi Itu 170 juta sekitar berapa ya? Kira 10.000 ya, 14 US. ribuan lah. 14 ribuan ya kali. Ya, 13-14 ribu US ya. Nah, Itu apa namanya, memang that's a challenge now karena kita, dan saya punya speaking engagement juga cancel sampai Januari. Saya nggak bisa kemana-mana. maksudnya nggak ngerti saya, sorry. Ya,
Ya, saya kan sering ada speaking engagement, ya. Walaupun saya tidak pernah bilang saya dibayar enggak, tapi mereka nyumbang panti gitu kan. Pak Budi bayar berapa? Wah, nggak tahu. Kalau mau nyumbang silahkan ke panti langsung. Ada nuan tunai. Ya, jadi gitu. Oke. Dan Jadi ya kalau sumbangan yang terbesar ya ini kami dibantu bikin waduk itu. Waduk pertanian kami itu dibantu oleh Coca-Cola Foundation. Ya, terus untuk pengadaan airnya dibantu oleh Rotary International kita. Sudah penuh. oke. Jadi kita siap kerja nih. Kita punya waduk di tanah yang gersang semuanya. Kita punya 12.000 meter kubik air. Bagus. Oke. Jadi banyak yang disumbang mungkin secara kapital ya, disumbang sekali gitu. Tapi yang sekarang challenge yang paling besar mungkin bulanannya, bukan? Iya. Well, Apalagi mesti sekolahin anak-anak mungkin ya di sekolah swasta in a way, right? Correct? Tuhan tidak pernah jauh. Kenapa? Sorry. Tuhan tidak pernah jauh. Betul. Jadi semua bisa diatasi. Oke. Ya, in his time. Ya. Jadi oke. Mungkin Pak Budi bisa memberi pesan terakhir untuk pemirsa Kabari. Silakan. Kita harus tahu pasti ya definisi to help, membantu. To help is helping someone in need. Ya, in need atau in need, gantung beberapa ya. Jadi jangan mikir lagi background-nya apa lagi, tetangga, tribe, suku, agama. Ya, kemudian semboyan kita itu ada Isaiah 1 verse 19. If you're willing and obedient, you can eat good things from the land. Land ini bisa ladang Tuhan di mana aja. Jadi yang penting kerja keras, fokus, kesungguhan, semua pada saatnya. Kita akan menemukan caranya dan begini akhirnya kita temukan caranya. Tapi kalau kita nggak pernah nyoba, nggak melakukan, ya kita susah, kita nggak bisa bikin. Dan jangan takut, ya. Mulailah, ya sebab kalau kita mulai nanti Tuhan akan datang, ya bantu, ya jadi ibaratnya ya, Tuhan tuh udah kasih kita talenta masing-masing, ya talenta masing-masing Tuhan lihat. Yang si A dikasih, kamu ngapain? Ya, nggak ngapain. Si B dilihat nggak ngapa-ngapain. Nah, Tuhan mau bantu apa kalau dia nggak berbuat sesuatu? Lain hal kalau Tuhan melihat seseorang walaupun kecil, oh kamu gitu ya, dia akan kirim pasukannya ketemu di titik mana untuk bantu. Jadi do it, ya, just do it lah, do it, He will enhance it, ya, do it, He will enhance it, and even more. Ya, saya sebagai orang Kristen, ya, saya lakukan apa yang Tuhan perintahkan kita, berbuat kebaikan, membantu sesama, terus kasih kita lakukan, ya, maka Tuhan akan datang menyertai kita, dan akan kerja sama dengan kita. Matthew 28 verse 19-20, ya, itu otomatis. Jadi Tuhan tuh kita nggak perlu, ya Tuhan berikan bantuan, nggak perlu, diimani apa yang kita kerjakan dengan niat tulus, ya. We are not politician. If you want to do it well, the best you can, ya, dengan motivasi yang benar, tidak untuk supaya terpilih jadi pimpinan, orang politik supaya terpilih jadi pimpinan ini itu atau anggota dewan apa itu, nggak boleh. Just do it. He will come and stay with you till the end of time. Baik, Pak Budi, pesan yang baik untuk kita semua dan untuk pemirsa Kabari. Saya John Uy. Sekian dulu, sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat pagi dari tanah air. Hey guys, it's Budi, and this is our custard apple. You know, see? Look at this. Wow, what do you think of this? Okay, let me take it out.
Wow. This is custard apple. Wow. What do you think? We get 1, 2, 3 extra more and many more on the other trees. So come have a look. This is very yummy. And this one is almost 1 kilogram. This one with 700 or 800 grams, you know. It's very nice. Given about 3 days time, it will be ripe and it will be very good. So, if you want some, come and join me in a few days time. We'll eat it together. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Enak sekali. 1, 2, 3. Yummy. Terima kasih. Di Panti Roslin, baru saja kita ambil nangkada dari pohonnya. Ya, mateng. Baunya enak, semoga dalamnya bagus ya. Kita mau makan sekarang. Ya. Makan bareng-bareng. Iya. Kan begitu juga. Wah, dekat sini. Wah, luar biasa. Kayaknya nggak sabar nih kita makan. Asik banget. Waduh, unik deh. Asik deh. Ini makan. Bagus, bagus. Asik sendiri. Aduh, warna sayangnya. Enak banget. Mari, langsung dimakan, langsung dimakan. Manis sekali. Ini buahnya Iya. ini ya. Jadi kalau Kulitnya. nggak begini, Iya. Oh, ini nggak kayak seperti nangka kan? Iya. Keraknya. enak sekali. Ayo, ayo. Tadi kan ngambil satu yang bagus. Jadi yang ini Manis. bagus. Dia udah tahu bagus. Ini nangka dan sependak DNA-nya di match. Dapat idenya dari mana? Manis kan? Kalau ini kematangan enggak? Enggak. Memang kayak gini. Ya begini, enak nih. Baru dari pohon nggak nyampe. He who walks with the wise grows wise. He who walks with the wise goes By the component of fool suffers harm. By the companion of fools, suffers harm. Proverbs 13 verse 20. Proverbs 13, verse 20. He who walks with the wise grows wise. He who walks with the wise goes
Hey guys, very good evening everyone. Today we are so happy to have been able to harvest cucumber from our own garden, planted by Amon. Amon, the husband of Marcelina. So it's it's good in size, so fresh, and so healthy, and it's organically planted, without any chemical fertilizer. So here we are. Let me try it. So good, refreshing, and the taste is very nice really. Second to none. Now you want some? Come and get it yourself. Thank you, Amon, for planting it and harvesting it. So tonight we're going to have snack. Besides we have mango, also cucumber, and tomorrow will be for our salad. So do join us one day. Thank you. Kenapa? Udin. Selamat siang. Ini namanya nangkada. Nangka dan cempedak combine in one fruit. Ini kelihatan masih hijau, tapi enak sekali, sudah matang ya. Tidak perlu pakai pisau. Ya, isinya seperti ini. Seperti ini. Ya. Apa itu? Ini batang tengahnya, Pak. Batangnya. Iya. Oh. Ya. Ya. Untuk for start, Ibu start dulu. Mari, Bu. Silakan, Bu. Silakan. Iya. Banyak minyak. Wah. Saya di sini. Mana, Bu? Mantap. Wah, enak sekali. Enak sekali. Gantian, yuk. Urut. Kayak biji nangka ya. Ya. Mari, Bu, jangan sampai kalah tadi. Mari. Penuh ya isinya, Pak ya? Iya. Penuh matang ya. Biasa. Di sini Ya. Langsung mundur, langsung. Cuma satu, ayo. Ya. Ya. Ya.
Ini nggak ada yang jual nih ya Pak ya? Morning guys, it's breakfast time, and even though it's now it's almost 12 o'clock or 12, more than 12 o'clock actually, it's still my breakfast time. And today our breakfast is specially sent to us. It's only 5 of them. There's 28 of us, so we'll divide this. Okay, let's see what we have here. It's avocado from Timor, all the way sent over. Ta-da! Wow! Wow! It's beautiful. So beautiful. Look at this. Usually there's no fragrance to it. This one is a bit strange. The fragrance is so good, and cannot wait to have it some. I can't finish them all, you know. It's so good. So good. I don't think I have to cook anything. This will be good for... Hey guys, this is what we harvested last night. This cannot be planted at the low level. We have another farm somewhere there, about 3 hours from here. It's about 700 meters above the sea level, and the harvest is... This is a small part of it, and we have, because last night about 2 a.m. we are harvesting it. The 16 of us, so we just only have this much. But you know, it's very cooling. And this one also. This one is called as rich gourd or termemes, or some people call it patola, or oyong, or gambas, same name, same thing. But to say so many names for it. This is very cooling, very cooling. You unskin it, then you make the soup also inside. And it's very simple way to cook it. And this just harvested there somewhere at our garden here, and we have plenty of this right now. And for not being able to get hungry, so we have also we harvested this. This is our tapioca. We harvested this yesterday afternoon.